Halo guys, selamat sore. Bertemu lagi dengan Jadi Murai Batu Breeding Pump. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang penggunaan vitamin ya guys, terutama pada murai batu ya guys ya. Vitamin sangat dibutuhkan oleh murai batu kita guys ya, baik itu untuk breeding, untuk ternak, atau untuk lomba guys ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa di breeding Yadi Murai Batu Breeding Pump guys, saya menggunakan beberapa multivitamin ya guys ya. Ini yang ada yang larut di dalam air, kemudian ada yang dicampur di dalam pakan, yang tidak larut di dalam air maksudnya ya guys ya. Jadi ada dua jenis yang saya gunakan guys. Yang pertama yang larut dalam air. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Saya ambil sampelnya. Ini adalah B-kompleks. B-kompleks ini larut dalam air ya guys ya. Nah, kemudian nih guys ya, B-kompleks larut dalam air dan dia juga bisa diinjek. Nah, jadi bisa cara penggunaannya bisa dua cara ya guys ya. Bisa disuntikkan ke dalam tubuh jangkriknya, atau dilarutkan di dalam air. Tapi selama ini saya menggunakan lebih efektif terutama untuk murai batu lomba ya guys ya, atau burung-burung lomba seperti cucak hijau, kemudian untuk burung-burung yang khususnya terkhusus adalah burung-burung lomba ya guys ya. Nah, lebih efektif ketika disuntikkan ke dalam jangkrik kalau untuk murai batu dan cucak hijau ya guys ya. Jadi biar langsung dimakan oleh murai batu dan cucak hijaunya. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, kemudian ini B-kompleks ya. Kemudian saya juga menggunakan ini guys, Pitachik ya guys ya. Saya juga menggunakan Pitachik. Pitachik ini sama, juga larut di dalam air, multivitamin yang larut dalam air, dan juga bisa dicampur langsung dalam pakan. Nah, untuk Pitachik ini di breeding Yadi Murai Batu Breeding Pump guys, saya menggunakannya dicampur di dalam kroto guys ya. Dalam kroto, kemudian dicampur dengan pur, kemudian dicampur juga dengan ulat Hongkong guys ya. Jadi saya satukan, kemudian saya aduk, kemudian baru saya berikan ke murai batu, terutama untuk murai-murai yang di dalam kandang ternak ya guys ya. Ini yang saya lakukan. Nah, juga bagus digunakan untuk burung-burung lomba ya guys ya, seperti murai batu kita digunakan ini, tapi dengan dosis yang cukup sedikit saja karena ini penggunaannya sangat sedikit ya guys ya. Jadi nanti guys bisa lihat di aturan pemakaiannya guys ya. Di dalam label ini ada aturan pemakaiannya guys. Oke guys. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya juga menggunakan minyak ikan ya guys ya. Ini juga termasuk penting juga. Minyak ikan mengandung omega 3 ya guys ya. Saya juga menggunakan ini di breeding murai batu saya, terutama untuk untuk lolohan ya guys ya. Jadi lebih gampang. Jadi saya tusuk ininya karena bentukannya seperti telur ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Ini jadi gampang sekali, tinggal kita tusuk ya dengan jarum ya. Kemudian nah seperti ini guys, kita tinggal tusuk dengan jarum. Lalu kalau saya teteskan di jangkrik yang sudah dipotek atau di kroto yang sudah dipotek, dan itu langsung kita berikan kepada lolohan anakan murai batu. Itu yang untuk minyak ikan ya guys ya, untuk yang minyak ikan. Lalu saya juga menggunakan guys ya, yang keempat, saya menggunakan juga ini yang terbaru guys ya, saya menggunakan Vitakur. Ini herbal ya guys. Ini ternyata saya juga sudah pakai dan saya sudah lihat hasilnya juga lumayan bagus. Ternyata dari awal penggunaannya ini saya gunakan
untuk di kandang ternak ataupun di lolohan ataupun di murai batu lomba. Jadi digunakan. Ini larut dalam air ya guys ya, Pitakur. Ini sangat efektif ternyata karena di sini ada ekstrak sari kunyit dan temulawak. Jadi sangat bagus untuk herbal. Jadi tidak istilahnya fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya guys ya. Ini yang saya gunakan Pitakur guys. Ya guys. Nah, kemudian yang kelima saya juga menggunakan premix ya guys ya, yang bisa dicampur di dalam pakan ya guys, tapi tidak larut di dalam air. Nah ini ya guys, namanya mineral. Ini saya pakai, ini kandungannya cukup bagus, komposisinya bisa dilihat di belakangnya guys ya. Ini juga saya gunakan untuk di kandang ternak guys ya. Itu saya efektif dicampur ke dalam kroto, jangkrik. Kalau di jangkrik saya ditaburkan di jangkriknya guys. Jadi seperti nanti serbuk seperti warna putih di jangkriknya guys. Jadi sangat senang murai batu kita makan jangkrik itu guys ya. Ini mineral. Lalu ada juga mineral yang lain yang saya gunakan guys. Mineral B12. Nah, ini juga saya gunakan. Ini guys ya, dicampur di dalam pakan guys. Jadi, nah ada beberapa, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 tadi guys ya. Total penggunaan vitamin dan mineral yang saya pakai di dalam di murai batu breeding pump guys ya. Jadi untuk penggunaannya sebisa mungkin itu di selang-seling saja guys ya. Misalnya pagi menggunakan vitamin yang satu, kemudian siang menggunakan vitamin yang kedua, kemudian yang ketiga yang sore hari menggunakan vitamin yang ketiga gitu guys. Jadi diselang-seling. Kalaupun mau dilakukan bersama-sama itu tidak masalah karena fungsi dari vitamin ini saling mensupport, saling mendukung. Beda dengan antibiotik ya guys ya. Kalau antibiotik biasanya nanti terjadi, kita khawatirkan adalah kontraindikasi. Artinya ada perlawanan, jadi bertolak belakang. Yang satunya bagus, yang satunya membuat tidak bagus. Nah, kalau vitamin itu sama-sama bagus. Jadi kalaupun mau digunakan bersama-sama itu tidak masalah. Itu guys ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan guys. Semoga bermanfaat video ini. Salam sukses. Jangan lupa guys ya, subscribe, lonceng, like, comment, and share. Terima kasih guys. Salam sukses.